Ya, pemirsa kembali bergabung bersama Kepala Riset Samuel Sukurita, Surya Dharma. Mas Surya Dharma, ini kalau kita bicara soal pergerakan masing-masing sektor, kita tahu bahwa kemarin BI menurunkan suku bunga acuan, ini tadi Mas Surya Dharma juga mengatakan bahwa mestinya ini juga akan berpengaruh ke sektor perbankan. Ini persisnya akan seperti apa, Mas Surya? Ya harusnya kan perbankan ini kan tahun lalu itu kan dibebani oleh banyaknya restrukturisasi ya. Restrukturisasi kredit itu yang membuat pendapatan bunga dari perbankan itu kan kecenderungan kan kebanyakan turun ya. Karena banyak sekali yang menunda misalnya pembayaran bunga atau prinsipal juga kan mungkin ditunda juga ya. Jadi itu membuat perbankan ini agak tertekan ya. Nah, tapi di sisi lain kan mereka harus membayar bunga kan, karena banyaknya DPK itu kan yang ditaruh di sana itu kan tetap harus bayar bunga kan, istilahnya kan si banknya itu kan. Jadi kalau misalnya BI menurunkan suku bunga, harusnya sih itu beban bunga dari mereka juga harusnya menjadi turun ya. Okay. Tapi memang karena semakin rendahnya suku bunga itu membuat mereka itu tetap kecenderungan menurunkan bunga kreditnya itu mungkin lebih dalam dibandingkan penurunan suku bunga depositonya gitu. Jadi itu yang membuat earning mereka tuh jadi agak terbatas ya, tetap agak turun juga gitu. Kan kalau misalnya pada waktu suku bunga tinggi, penurunan deposito misalnya 50 bps, mungkin kredit mereka turunnya mungkin nggak nyampe 50 gitu ya. Tapi kan kebelakangan ini kan semakin banyak penurunan, akhirnya penurunan si suku bunga kredit itu menjadi lebih tinggi dibandingkan suku bunga deposito gitu. Okay. Jadi itu memang itu hal-hal yang memang kita perlu perhatikan juga karena sudah semakin rendahnya space buat menurunkan kembali cost of fund kan sebetulnya kan. Karena cost of fund saat ini kan sudah cukup rendah gitu. Oke. Mas Surya, ini kan Board of Director-nya INA, Indonesia Investment Agency itu kan juga sudah terbentuk ya. Apakah ini juga akan memberikan sentimen positif terutama bagi emiten-emiten karya? Iya, saya setuju karena memang beberapa perusahaan karya ini khususnya seperti misalnya mungkin Waskita gitu ya, yang banyak asetnya jalan tol ya, itu mungkin beban bunganya itu kan cukup berat ya, karena beberapa tahun terakhir itu kan selain mereka melakukan konstruksi juga kan mereka ikut investasi ya di saham jadi kepemilikan saham di beberapa jalan tol kan. Jadi di satu sisi karena untuk membangun itu mereka memerlukan dana, mereka itu meleverage jadi banyak pinjaman juga. Nah akhirnya beban bunganya itu kalau saya lihat sangat tinggi ya, sampai tahun lalu sangat tinggi gitu. Nah dengan adanya INA ini kan kemungkinan kan itu beberapa asetnya itu kan bisa diambil alih ya. Jadi kalau misalnya itu diambil alih, selain mungkin juga mereka juga mencoba menjual ke pihak lain ya, itu juga akan membantu beban bunga mereka karena itu juga beban bunganya kan akan terambil juga di sana kan. Jadi perkiraan kalau Waskita aja kalau dari manajemen mereka sih sebetulnya juga beban bunga mungkin bisa turun setengahnya katanya kan. Okay. Mungkin kalau perkiraan kita mungkin malah bisa lebih tinggi dari itu kalau memang jalan tol yang diambil alihnya mungkin lebih banyak ya. Apalagi kalau mereka berhasil menjual jalan tol lainnya gitu ya. Okay. Itu positif sih kalau buat karya ya. Baik. Mas Surya, tadi Anda mengatakan bahwa kemungkinan indeks itu akan ditutup di zona merah. Ini sektor mana yang paling tertekan dengan situasi ini, Mas Surya? Ya kalau hari ini sih mungkin metal kali ya, kalau penurunan kalau saya lihat kan ada penurunan harga nikel misalnya, CPO juga saya lihat juga turunnya cukup dalam ya 3% ya. Itu mungkin membuat sentimen negatif juga ya terhadap beberapa saham itu ya. Tapi relatifnya sih kalau saya lihat sih memang negatifnya juga kelihatannya mungkin nggak terlalu cukup dalam, nggak terlalu dalam ya untuk hari ini ya. Okay. Mungkin relatifnya lebih flat ya. Kalau saya lihat juga sempat jadi positif kembali kan. Jadi relatifnya sih kita rupanya lebih bertahan ya dibandingkan regional gitu ya. Oke. Okay. Asalkan kita jangan sampai turun di bawah 6.200 sih mungkin masih cukup kuat ya. Kelihatannya sih begitu ya. Baik. Anda punya rekomendasi saham-saham apa yang mungkin masih baik untuk dikoleksi hari ini? Ya beberapa saham big cap sih buat perbankan sih saya masih suka misalnya evaluasi untuk BNI atau BTN ya, yang kalau saya lihat masih di sekitar book value-nya ya, itu sangat menarik. Kemudian kita mungkin bisa perhatikan juga beberapa saham bank digital misalnya kan, dengan ceritanya seperti agro misalnya kan, kalau kita memang lihat valuasinya kita jangan lihat berdasarkan valuasi konvensional mungkin ya.
Tapi cara melihatnya ke depannya seperti apa itu juga mungkin menarik ya untuk spekulasi ya. Tapi kemudian juga saham-saham seperti metal seperti Aneka Tambang juga saat ini jadi menarik ya kalau menurut saya. Karena market cap mereka juga sudah menjadi besar sekarang ya. Dan kemungkinan kan nikel ini kan sangat positif ya ke depannya ya. Dengan adanya Indonesia Battery dan lain-lainnya. Itu mungkin beberapa saham yang menarik. Kemudian juga sentimen positif mungkin dari kebijakan dari BI kemarin itu mungkin juga positif terhadap saham-saham properti ya, saham-saham properti dan mungkin Astra juga ya. Minimal walaupun realitasnya kita belum lihat, tapi itu juga memberikan sentimen yang positif harusnya ya. Karena saham-saham misal seperti Astra juga kan harganya sekarang juga relatif cukup rendah ya dibanding historis mereka ya, di bawah 6.000 itu ya, cukup menarik kalau saya lihat ya. Baik. Mas Surya, ini dengan kondisi pandemi yang sampai sekarang sebetulnya belum, boleh kalau saya sebut belum terkendali ya. Ini Anda memprediksi indeks itu akan seperti apa hingga akhir tahun? Indeks kita sih saya perkirakan sih sebetulnya 6.500 ya. Tapi banyak sekali yang memperkirakan jauh di atas itu ya, 7.000 ya. Tapi memang itu sebetulnya kuncinya itu kan dari penanganan dari COVID-19 ini kan. Karena kita semua memprediksi itu kan berdasarkan ekonomi sudah mulai pulih karena orang semakin yakin untuk keluar misalnya beroperasi, berbisnis gitu ya. Karena COVID-19-nya semakin turun kan, terkendali lah gitu ya. Tapi kalau misalnya itu tidak terjadi, kan hal-hal yang kita proyeksikan itu bisa meleset kan. Tapi kalau saya lihat sih memang secara regional di seluruh dunia itu kecenderungannya sih turun ya. Kecenderungan turun karena kita itu memang relatif masih tinggi itu karena tesnya kita itu kan terlalu rendah ya. Tes kita terlalu rendah sehingga angkanya tuh persentasenya itu menjadi kelihatan tinggi ya. Tapi saya sih percaya dengan adanya vaksin ini kelihatannya dari beberapa negara aja kecenderungan semua turun ya angkanya ya. Jadi Indonesia juga kelihatannya sih saya cukup yakin bahwa itu akan turun juga ya. Dengan semakin banyak vaksin ya. Apalagi bulan Maret kan mulai ada vaksin mandiri ya. Itu mungkin bisa mempercepat juga ya. Baik Mas Surya Dharma, terima kasih banyak sudah bersama kami di IDX Opening Bell.